Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Tergantung teman-teman kapan menyaksikan. Selamat datang di channel Electro Programming. Kali ini kita akan membahas macam-macam filter, beberapa filter saja yang berguna dalam proses pengolahan citra nantinya. Di sini langsung saja saya import dulu dependensinya. Kita menggunakan NumPy dan OpenCV seperti biasa. Di sini OpenCV mempunyai fungsi-fungsi untuk filtering, teman-teman. Ada Gaussian blur, median blur, dan blur biasa, average blur ini. Di sini ada resize juga saya tambahkan. Nah, di sini ada filter tertentu yang memiliki fungsi tertentu, teman-teman. Ini saya running dulu. Kemudian di sini seperti biasa saya imprint gambarnya. Gambar saya di sini ada Lena. Kita tahu foto Lena kan, nggak afdol kan kalau kita nggak belajar pengolahan citra nggak pakai foto Lena kan. Oke, kemudian ini resize. Oh, bukan, ini bukan. Ini saya mulai dari Gauss dulu, teman-teman. Gauss blur. Kemudian di sini ada kernel yang digunakan. Di sini kernelnya bentuknya persegi ya, teman-teman. N kali N gitu, atau A kali A gitu. Ini 5. Dia masuk ke di sini blur. Bukan. Ini intensity blurnya, bukan bukan kernelnya. Kernelnya kita tentukan sendiri di sini. Kita juga bisa sebenarnya tentukan kernel di sini, M kali N gitu. M kali N gitu. Misal ini M. Tapi biasanya M persegi, teman-teman, ininya kernelnya. Jadi ini M kali M kan ya. M-nya 5 misal gini. Kemudian saya show lenanya, lena RGB-nya. Kemudian di sini hasilnya di X ya. Kita coba lihat. Ini saya running dulu. Oke. Kemudian yang ini adalah hasilnya, yang sebelah kiri, Lena RGB. Kalau yang belum tahu Lena itu siapa, Lena itu ini kayak gini, mbak-mbak kayak gini nih. Yang kanan ini adalah hasilnya. Kan di sini terlihat blurnya kan, lebih blur daripada yang sebelah kanan. Coba kalau kita tambahi konstanta blurnya. Konstanta blur yang tengah ya, teman-teman. Ini image blur M. Kalau di sini saya tambahin 7 seperti ini, apa yang terjadi? Nah, hasilnya seperti ini. Semakin blur kan ya, teman-teman. Kalau kita lihat, blur ini digunakan untuk memperhalus suatu citra, teman-teman. Sebelum dilakukan proses gitu biasanya di blur dulu itu supaya citranya halus gitu. Kemudian di sini ada median blur. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Di sini ada median blur. Kemudian saya load. Saya pakai median blur ini langsung shift kernelnya aja. Saya pakai 7. Kita lihat di sini sama-sama blur. Hanya saja di sini median blur lebih tepat digunakan untuk image dengan noise, salt and pepper, teman-teman. Kalau kita lihat di sini saya run. Ini kita lihat image-nya seperti ini, image aslinya. Kemudian saya lakukan median blur, akan bersih, teman-teman. Jadi image
dengan noise salt and pepper ini akan hilang dengan filter median blur teman-teman. Semisal saya kasih 3, di sini pasti masih ada kan, masih ada. Nah ini, oh sebentar, ini RGB-nya, maksudnya grayscale-nya, image-nya. Nah ini hasilnya teman-teman, ini kan masih ada. Nah ini median blur ini cocok untuk image dengan noise salt and pepper. Salt and pepper itu apa? Salt and pepper itu ya kayak gini nih, titik-titik kecil ini, hitam putih titik-titik kecil ini. Sekali lagi saya besar atau saya kasih 5 ini shiftnya. Yang terjadi, kita lihat bersih ya teman-teman. Oke. Ini harus ganjil ya teman-teman shiftnya ini, karena dia ini sepertinya kernelnya gitu. Oh salah yang ini harus ganjil teman-teman. Oke, kemudian yang terakhir ada average blur. Nah, di sini hampir sama teman, kayaknya lebih blur ini. Oke, ini juga hilang salt and peppernya, cuman masih ada gitu. Cuman dia nggak halus aja salt and peppernya gitu, masih kekuatan yang yang tadi yang median blur. Coba kalau Gauss, tadi kan 55 ya, kalau Gauss apa? Sama kan, masih ada. Oke. Tapi kalau average filter ini Lena PNG. Oke, Lena PNG. Saya bandingkan dengan Gaussian blur ya. Ini Y, AVG blur, gambar, kemudian di sini 5, sama-sama 5 nih teman-teman. Hasil AVG blur. Oh sorry, oke, AVG blur ini show hasil Gauss blur, koma X kan ya, atau sekalian sama median blur ya teman-teman. Median blur, gambar sama-sama 5 nih. Oke, set, ini median ya. Oke, kemudian saya running Lena RGB, ini Gauss blur, AVG blur, satu lagi mediannya mana nih? Ya ini mediannya. Kita sampingkan, kita lihat di sini. Nah, ini RGB-nya ya teman-teman. Ini RGB-nya. Ini Gaussian blur seperti ini. Ini median blur. Ini average blurnya. Di sini yang paling halus ya menurut saya, kebanyakan filter yang digunakan di sini Gaussian blur teman-teman. Gaussian blur itu formulanya tahu kan teman-teman, formulanya Gaussian blur 1/2pi sigma kuadrat itu. Nah, sebentar kita lihat dulu di sini. Di sini yang paling halus Gaussian blur sama average blur ini hampir menurut saya
lebih haus dari Gaussian blur teman-teman filternya, karena di Gaussian blur ini menggunakan distribusi Gaussian Gaussian kernel. Oke, internet saya nggak jalan kayaknya. Jadi rumus dari Gaussian blur itu sendiri itu 1. Jadi rumusnya gini teman-teman, 1/2 pi dikali sigma, mana ini, sigma kuadrat, ya kan, gini kan. Kemudian di sini dikalikan dengan pangkat, ini pangkat ya, pangkat minus x, ini x kuadrat plus y kuadrat, ini koordinatnya teman-teman. Nah ini kemudian ini dibagi dengan 2 sigma, 2 kali sigma ya. Nah ini adalah rumus dari Gaussian 3x3 gitu ya kan, jadinya kan 9 itu kalau kita integralkan hasilnya harus sama dengan 1 gitu. Kalau dijumlahkan, karena ini probability distribusi Gaussian kan, jadi kalau probability-nya harus sama dengan 1 gitu teman-teman. Di sini ada satu lagi resize. Kalau kita coba resize, ini saya hapus saja. Biasanya ini berguna untuk di dataset nanti teman-teman. Kita harus meresize datasetnya. Kita harus meresize dataset untuk ukuran yang kita samakan semua seperti itu. Oke, jadi itu dulu teman-teman pembahasan macam-macam filter dengan resize ini ya teman-teman. Saya ulangi lagi, Gaussian blur ini sering banyak dipakai dengan rumusnya ini, Gaussian kernel. Oke, ini rumusnya teman-teman. Saya heading. Kemudian untuk median blur ini cocok digunakan untuk noise, salt, and pepper. Oke. Kemudian average blur ini ya blur biasa ya, cuman nggak ada kalau ini kita lihat di sini kan, ini kan kernelnya nih, m kali m, shift kali shift, nggak ada konstanta blurnya, nggak ada. Ini kayaknya standar deviasinya nih teman-teman, blurnya ini kan ada sigmanya ini adalah standar deviasinya gitu. Di rumusnya tidak menggunakan distribusi Gaussian seperti itu teman-teman. Oke, saya kira itu aja tutorial kali ini. Terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa.